Lagi mikir mobil ya. Pengen nge-review apa ya yang bagus ya? Mobil apa yang praktis, kecil, tinggi ya? Mobil listrik, tapi yang baru. Apa? Kenapa nggak kita review ini aja? Oke. Halo Mom, balik lagi bersama gue Gidi Gaya Otomotif. Di sebelah gue ada mobil terbaru dari BED. Mobil apakah itu? Ingat, sebelum bagi yang subscribe dulu dan bagi yang follow Instagram kita di Gaya Auto dan portal kita di gayaauto.com. Jangan lupa subscribe ya kan. Sebelumnya bumper dulu. Set. Gue mau ngucapin thank you ke BED Indonesia yang telah gua ngasih kesempatan ke tim kita untuk nge-review mobil ini sebelum nanti ini akan di launching di Gias ya. Oke, inilah yang ditunggu-tunggu BED Seagull. Bukan, jadi namanya masuk Indonesia itu jadi BED Atto One. Jadi kayak seakan-akan ini adiknya BED Atto 3 ya kan. Dan ini gua lihat langsung akhirnya desainnya yang seperti dibilang didesain oleh bekas interior Lamborghini. Jadi wow, ini kecil, keren, lucu, tapi ya kesannya bukan klasik tapi modern ya, tajam-tajam semua. Seperti Om tahu ya, sekarang tuh varian mobil listrik yang city car mobil listrik ya, kita pinjam namanya city car itu adalah, jadi Wuling Wingo itu mengambil adaptasinya klasik. Ada juga yang terbaru itu Ora, itu juga desainnya klasik. Kebanyakan mobil rivalnya itu semua klasik, hanya ini satu-satunya yang memang modern, yang tajam-tajam gitu semua ya. Desainnya gue suka, lucu, kecil, imut, dan ini ada dua varian, dynamic dan premium. Nah, premium itu sanggup menempuh 300 km dan yang dynamic itu 380 km. Cukup banget. Yang gue suka itu torsinya itu 135 Nm dan 130 horsepower. 130. Dan kecepatannya maksimum di 130 km per jam. Cukup banget ya kan. Nah, desainnya seperti ini. Jadi desainnya ini dia mengadaptasi dari BYD Seagull yang Europe market ya. Kelihatan dari desain grillnya seperti ini, karena yang Cina tuh lebih rapat. Di sini seperti biasa lambang BED dan lampunya dia mengambil double slash kalau BED bilang, set gitu ya. Ini DRL dan di sini lampunya, di sini lampu sen, dan ini udah LED tapi sayang sekali lampu sennya masih bohlam. Jadi sekarang kita lihat mesinnya seperti apa. Nah, ini dia jeroannya ya kan. Ini gue suka nih, udah dikasih peredam, dan di sini mesinnya kelihatan ya, mesin mobil listrik ada mesin. Ini adalah motornya ya. Ini kebuka seperti ini, nggak ada masalah karena di varian ini masuk varian untuk entry level ya, jadi nggak di kayak rapi premium, cukup seperti ini. Tapi menurut gue ini udah rapi ya. Ini berat ya. Ulala. Ini spesifikasinya gue kasih ada di sebelah sini. Ting. Iya kan? Oke. Nah, ke sini gue suka nih. Jadi dia memakai velg 16 dan ukuran bannya itu, ini bannya Westlake Outside 18555 R16. Ini adalah one tone, warnanya tuh abu-abu monyet ya. Depan sudah cakram dan belakang sudah cakram. Di sini untuk pengecasannya dia sudah DC dan AC dan pasti sudah fast charging CCS 2. Mantap. Tutup ya. Nah, satu tambahan, waktu datang ke sini gua khawatir
kalau misalnya wipernya tuh ada satu, karena yang dipamerin di Cina waktu itu wiper satu, dan alhamdulillah puji Tuhan ya wipernya 2, jadi kayak nggak terkesan murah banget gitu. Untuk varian Atto One ini gue main nyebut Seagull, di otak gue udah Seagull, tapi karena di sini namanya Atto One ya. Atto 1 ini dia ini one tone semuanya, dan ada 3 warna, satu putih, satu hitam, dan satu hijau sport. Menurut gue tuh hijaunya ke kuning-kuningan ya. Nah, untuk desain samping, ini desain ini gue suka nih. Desainnya tuh, ini ground clearance-nya 155 mm ya, tinggi. Cocok banget untuk jalanan Indonesia. Dan sini apa nih? Kayak over fendernya seperti di depan tuh kayak pengen seperti crossover ya, karena memang dia mau nunjukin kalau ground clearance-nya tuh tinggi loh. Dan ini panjangnya itu hampir 4 meter ternyata, 395. Jadi kecil-kecil ternyata panjang. Oke, kita buka. Ini modelnya cungkil, tapi cungkilnya lucu ya. Oke, tuh bagus. Di sini ini terkesannya floating ya. Di sini ada diamond shape gitu, biar terkesan lebih premium. Untuk pilar C-nya, keren ya. Oke, untuk spion dia tidak 360 ya, tapi sudah ada bacaan NMC, karena untuk membuka mobil ini cukup dengan NMC card aja bisa. Gue penasaran banget sama interiornya seperti apa. Yuk kita masuk interiornya seperti apa. Oke, wow, ini berat ya. BD memang kokoh-kokoh tuh untuk pintu depan itu. Nah, untuk door trimnya di sini ada buat botol minum, buat ya space dikit lah ya di sini. Nah, ini semacam kulit atau suede nih, setengah kulit setengah suede. Nah, ini fabric ya, tapi ini soft touch. Seperti biasa untuk buka jendela semua udah all auto. Di sini buat door lock unlock, di sini buat kita nyetel spionnya. Aduh, kokoh ya. Ini interiornya. Kita tes langsung apakah tilt dan teleskopik. Oh iya, tilt teleskopik guys, enak nih. Nah, di sini untuk speedometernya bisa kelihatan. Di sini untuk baterainya dan kilometernya. Di sini untuk speedometernya. Dan di sini, oh, di sini door warningnya individual ya, dan sudah TPMS. Cakep, cukup lah ini. Tampilannya sih biasa, tapi cukup lah ya. Ini kecil kayak HP, cuman lebih besar lah ya, seperti mini tab. Nah, untuk entertainment systemnya dia 10 inci nih. Udah Apple CarPlay pastilah semuanya. Apple CarPlay, Spotify, Android Auto, Teams sudah lengkap ya. Smart charging, phone, bahkan yang keluar di Indonesia Atto One ini sudah voice command Inggris dan bahasa. Keren. Untuk muternya, tombolnya gue lupa yang mana. Jadi bisa landscape, bisa portrait ya. Nah, di sini kebanyakan mobil Cina itu pengaturannya ada di entertainment system. Nah, tapi di BD ini disediakan tombol fisiknya. Ini tombol fisiknya mirip sekali dengan Dolphin ya. Di sini buat persneling, mundur, maju, mode. Di sini hazard, dan AC juga ada di sini on off. Dan untuk open close air juga ada. Di sini volume ternyata nih. Tuh. Nah, suaranya juga udah mantep lah ya. PD selalu mantep lah kalau soal suara. Nih bahannya hard plastik, di sini soft touch, dan AC-nya lucu nih, keren. Oke, di bawah, oh dia modelnya floating ya. Nah, seperti ini. Di sini ada power out. Oh, bukan power outlet ternyata. Di sini udah ada USB-C charger dengan USB-A. Jadi buat naruh barang ada di bawah. Di atas ini untuk wireless charging di sebelah sini, dan di sini untuk kita naruh botol minuman ya. Di sini bisa kebuka nggak? Oh enggak. Dan di belakang ada lagi, tapi nanti gua kasih tahu. Untuk setir modelnya lucu. Di sini ada tulisan BD ya. Di sini ada tulisan BD. Enak setirnya. Dia flat bottom. Di sini sudah cruise control, tapi cruise controlnya masih stage A ya, belum auto follow. Di sini sebelah kanan ada volume, Bluetooth teleponi, voice command. Keren. Dan gue suka banget joknya nih.
Joknya tuh model sport tapi model pocong, tapi keren. Dia tuh meluk banget gitu. Feel-nya mahal ya, feel-nya mahal. Tapi di sini masih art plastik, terkesan murah ya. Gua nggak tahu nih harganya nih, kan kalian tahu sendiri ya kalau BD itu selalu ngagetin harganya. Ini tergantung harga lah ini. Tapi overall kalau udah pernah naik Atto 3 atau Dolphin, ini terkesan lebih murah. Karena memang untuk varian dan pasar yang lebih terjangkau. Di sini tebakan gue sih sudah soft close, soft opening. Yoi, cakep ya. Nah, untuk pengaturan, kalian pasti kaget ya, untuk pengaturan sisi driver aja di sini sudah elektrik, asik, maju mundur, reclining, naik turun, anjay, naik turun. Nah, untuk spion tengah dia masih day night view aja. Di sini gue pikir buat naruh kacamata, ternyata bukan ya, ini hanya lampu aja, lampunya udah LED semuanya. Ini tebakan gue nih, ini kosong ya, nggak dikasih apa-apa. Nih tebakan gue ini harusnya ini buat sunroof ya, atau panoramic roof. Nah, untuk vanity mirrornya di sini sudah ada lampunya, cakep. Dan gue suka banget ya, dia tuh atapnya hitam semua. Oh, udah ada card holder juga, vanity mirror, dan lampunya sudah LED. Tinggi gue 173 nih, ini sekitar 7 jari, enak. Di sini juga soft touch. Ini kaki kan kena ini ya. Di bagian dalam ini soft touch loh. Jadi terkesan kita tuh naik mobil yang premium gitu. Yuk kita ke belakang. Oke, ini tadi ini settingan nyetir gua. Di belakang gua masih ada sisa 4 jari, tinggi gua 173 cm, dan di kepala 5 jari aja. Nah, tadi kan di depan gua nyetir terkesan lega ya. Untuk di belakang ini terkesan sempit, karena menurut gua orang dewasa sempit-sempitan banget di belakang. Jadi terkesan ini sebagai 4-seater bukan 5-seater. Tapi kalau misalnya anak-anak cukup lah ini menjadi 5-seater ya. Gue suka joknya nih di sebelah sini agak maju ya, kayak mobil-mobil mahal gitu. Jadi seakan-akan kita ditopang duduknya, dan ini gue masih nyaman duduknya. Untuk bagian belakang door trimnya sama banget seperti di depan. Yang gue denger, yang gue lihat di YouTube ya, itu kalau yang di Cina tuh yang di belakang sama depan tuh dibedain. Nah, untuk Indonesia, pasar Indonesia sama. Tapi belum ada speaker ya, speaker hanya ada di depan. Tapi yang paling bagus adalah seat belt lagi, apa namanya, airbagnya itu sudah 6, bahkan ada di curtain juga. Jadi untuk safety ini BD nggak main-main ya. Di sini ada hand grip, ada di semua kecuali posisi driver, dan di sini ada kantong kecil ya. Tuh, untuk AC belakang nggak dapat ya, hanya dapat kayak kantong berbagi lah ya, ini sharing nih buat naruh botol minuman gitu. Belum ada handrest, tapi di sini kepala sudah 3 ya. Bahannya gue suka banget, ini apa ya, kulitnya warnanya abu-abunya seperti abu-abu premium gitu. Oke. Nah, ini bagian belakangnya yang keren nih. Jadi lampunya itu seperti BD lainnya tuh dia ngambil satu garis dari kanan ke kiri ya. Nanti gua kasih footage ya. Tuh. Cantik ya. Ini yang bikin cantik mobilnya tuh lampunya ini. Nah, untuk antena dia udah Sharpin. Di sini juga ada lagi LED. Tuh. Nah, ini desain ini gue suka nih. Dia seperti yang di depan ya modelnya. Nah, di bawah kita bisa lihat, kelihatan nggak? Nah, bagus kan? Ntar gue kasih tau namanya di bawah, di record ya. Namanya lupa gue ini. Nah, di sini udah ada titik 1, 2, 3 ya. Untuk kamera mundur sebelah sini. Oke, kita buka yuk. Nah, inilah bagasinya. Cukup besar lah ya. Ini sanggup mencangkup barang sekitar 230 liter lah ya. Tapi kalau misalnya kita
rebahkan itu sanggup 900 hampir 1000 liter. Tapi ini kan model enggak 60-40 ya, jadi kalau misalnya direbahin semuanya, dan ini enggak flat floor. Misalnya mau direbahin seperti ini ya, tuh, enggak flat floor tapi cukup lah ya, tuh, ya kan. Nah, cocok nggak? Oke, jadi untuk harga yang paling penting ya, jadi ini belum dikasih tahu kita harganya berapa, karena ini adalah 2 minggu sebelum Gias, tapi ini akan dijual di Gias. Video ini juga akan kita tayangkan itu H-1 sebelum Gias. Gue penasaran banget jujur sama harganya, denger nih, harganya itu bakal bikin kaget lah, gitu aja. Nah, kita kan butuh ya mobil yang praktis, kecil tapi tinggi untuk jalanan Indonesia, dan yang paling penting adalah bebas ganjil genap. Apakah mobil ini cocok buat Anda? Dan kalau pastikan kalau ke Gias datengin boothnya BED, naikin. Kalau gue sih jujur suka ya, karena mobil listrik yang gue pengen tuh nggak 2-seater, tapi nggak 2-seater ya, 2-seater seperti yang di pasaran atau klasik. Gue lebih suka yang modern seperti ini. Gitu aja, thank you gue Egy. Ingat, mobil itu pilihan, gaya itu keharusan. Gaya otomotif.